Di hari pernikahanku, saat seharusnya aku tersenyum dengan gaun putih, seorang tamu tak diundang datang dan mengungkap rahasia kelam yang kusimpan rapat bertahun-tahun. Semua mata menatapku, pesta berubah jadi penghakiman. Tapi, apakah cinta masih bisa bertahan ketika masa laluku menuntut haknya kembali? Aku selalu membayangkan hari ini akan datang seperti dalam mimpi-mimpi kecilku sejak dulu. Hari di mana aku berdiri dengan gaun putih, senyum terukir di bibir, dikelilingi bunga yang harum dan mata-mata penuh doa yang tertuju padaku. Sejak kecil, aku sering menulis di buku harian tentang pernikahan impianku, tentang ruangan besar yang dipenuhi lampu kristal, tentang iringan musik lembut yang membuat hati bergetar, tentang tatapan kagum orang-orang yang menyaksikan langkahku menuju pelaminan. Dan kini, semua itu ada di depan mata. Aku duduk di depan cermin besar di ruang rias hotel tempat acara dilangsungkan. Gaun putih dengan rendah halus membungkus tubuhku, membuatku terlihat seperti bukan diriku sendiri. Sangat indah, terlalu indah bahkan. Di belakangku, beberapa perias sibuk membetulkan detail gaun dan menyapukan sentuhan akhir pada riasanku. Aku hanya bisa terdiam, mencoba menenangkan detak jantungku yang seolah berlari lebih cepat daripada musik yang mengalun pelan dari pengeras suara kecil di sudut ruangan. Cantik sekali, ucap salah satu perias sambil tersenyum puas. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Di balik semua cahaya lampu dan dekorasi mewah, ada perasaan aneh yang menggelayut di dada. Seharusnya aku bahagia. Seharusnya aku hanya merasa gugup karena sebentar lagi akan mengucap janji sehidup semati bersama pria yang kucintai, Ardi. Namun, entah mengapa, ada bayangan samar yang sejak pagi tadi terus mengganggu pikiranku. Bayangan itu seperti pintu gelap yang kututup rapat-rapat, tapi selalu saja ada celah kecil yang membuatnya terlihat. Pintu masa lalu. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak boleh larut dalam pikiran itu sekarang. Hari ini adalah hari yang seharusnya hanya dipenuhi senyum dan doa. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Ibu masuk dengan langkah anggun, meski raut wajahnya terlihat sedikit tegang. Beliau memakai kebaya biru muda dengan selendang emas, tampak sangat berwibawa. Saat melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Ya Allah, Nadia, kamu cantik sekali, bisiknya sambil memegang tanganku. Aku tersenyum, berusaha menahan air mata. Bu, jangan bikin aku nangis. Riasannya bisa rusak. Kami tertawa kecil, tapi tawa itu tidak sepenuhnya lepas. Aku tahu ibu juga menyimpan banyak hal dalam hatinya hari ini. Beliau menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Nak, apapun yang terjadi nanti, ingatlah, kamu harus kuat. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian." Aku tertegun. Kata-kata itu terasa seperti pesan yang penuh arti, seakan beliau menyiratkan sesuatu. Namun aku tak sempat bertanya lebih jauh karena panitia mulai memberi tanda bahwa waktuku bersiap sudah habis. Aku berdiri, menghela napas panjang, dan mencoba meyakinkan diri. Hari ini, aku akan resmi menjadi istri Ardi. Pria yang dengan sabar menemaniku selama bertahun-tahun, yang selalu percaya padaku bahkan ketika aku sendiri meragukan diriku. Bersamanya, aku merasa aman, seolah apapun yang terjadi, aku tidak perlu lagi berlari sendirian. Suasana aula resepsi begitu megah. Lampu gantung kristal berkilauan. Meja-meja tamu dihiasi bunga mawar putih dan lilin kecil yang berpendar hangat. Musik instrumen mengalun lembut, menyatu dengan riuh rendah suara para tamu yang mulai berdatangan. Aku hanya bisa mengintip dari balik tirai sebelum akhirnya berjalan keluar. Degup jantungku semakin keras. Aku melihat Ardi berdiri di depan, tampak gagah dengan jas hitamnya. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arahku. Hanya dari tatapannya saja aku tahu, aku memang mencintai pria ini. Langkahku terasa berat tapi juga penuh keyakinan. Semua mata tertuju padaku. Bisikan kagum terdengar dari berbagai arah. Ada yang menyebutku anggun, ada yang berkata wajahku bercahaya. Aku tersenyum, meski dalam hati masih ada perasaan resah yang tidak bisa kujelaskan. Ketika akhirnya aku sampai di samping Ardi, ia menggenggam tanganku erat. Hangat, kokoh, menenangkan. "Kamu luar biasa cantik hari ini," bisiknya. Aku menunduk, merasa pipiku memanas. "Dan kamu terlalu sempurna untukku." Ardi hanya tersenyum kecil, lalu menatap ke depan. Prosesi sakral segera dimulai. Ketika penghulu mulai membacakan kalimat-kalimat akad, aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Semua orang terdiam, menyimak. Aku menahan napas, menunggu kalimat yang akan mengikatku dengan Ardi. Dengan mas kawin, suara penghulu menggema, diikuti jawaban tegas dari Ardi. Suara itu mantap, jelas, tanpa keraguan.
Saat saksi menyatakan sah, riuh tepuk tangan dan ucapan syukur mengisi ruangan. Aku meneteskan air mata bahagia. Rasanya seperti beban panjang di pundakku terangkat. Kini aku resmi menjadi istri Ardi. Semua penantian, semua perjuangan, akhirnya terbayar. Aku memeluk ibu dengan erat. Beliau berbisik di telingaku. Mulai sekarang jaga rumah tanggamu baik-baik. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti maksud ucapannya. Hari itu, aku mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan kami. Tidak ada yang bisa membuka kembali pintu masa lalu yang sudah kututup rapat-rapat. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu, rahasia itu masih ada. Rahasia yang jika suatu hari terbongkar, bisa menghancurkan semua yang baru saja kucapai. Dan aku berdoa dalam hati, semoga hari itu tidak pernah datang. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa aku sampai di titik ini? Duduk di pelaminan dengan gaun putih, bersebelahan dengan pria yang kucintai, sambil disaksikan ratusan mata yang memberi doa. Rasanya tidak nyata, seperti mimpi panjang yang akhirnya menjadi kenyataan. Namun, jika kutarik kembali benang perjalanan kami, semua ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada cerita panjang, ada rintangan, ada air mata dan tawa yang membentuk langkah demi langkah, hingga aku dan Ardi bisa duduk bersama hari ini. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama kami bertemu. Bukan di sebuah tempat romantis, bukan pula dalam situasi yang penuh kesan indah. Pertemuan itu justru sederhana, bahkan bisa dibilang biasa saja. Aku saat itu sedang berada di sebuah perpustakaan kecil dekat kampusku. Hari itu hujan deras, aku terjebak karena lupa membawa payung. Aku memilih menghabiskan waktu dengan membaca buku, berharap hujan segera reda. Di sanalah, aku melihat seorang pria tinggi dengan kemeja biru yang basah sebagian karena terkena hujan. Ia duduk di meja seberangku, membuka laptop, lalu sibuk mengetik sesuatu. Aku tidak terlalu memperhatikan awalnya, sampai tiba-tiba ia menoleh dan tersenyum tipis. Senyum yang sekilas biasa saja, tapi entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kamu juga nunggu hujan reda?" Tanyanya singkat. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kikuk. Dari percakapan sederhana itulah semuanya dimulai. Namanya Ardi, waktu berlalu kami semakin sering bertemu. Kadang tidak sengaja di kantin, kadang di acara kampus. Awalnya hanya sapaan singkat, lalu berkembang menjadi obrolan panjang. Dari situlah aku tahu bahwa Ardi bukan hanya pintar, tapi juga punya kehangatan yang membuat orang lain nyaman di dekatnya. Dia sering membantuku ketika aku kesulitan dengan tugas kuliah. Kadang ia menunggu sampai larut malam hanya untuk memastikan aku pulang dengan aman. Dari sikap-sikap kecil itulah aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, aku bukan tipe perempuan yang mudah membuka hati. Ada banyak hal dalam hidupku yang membuatku lebih sering menjaga jarak daripada mendekat. Masa lalu yang rumit, rahasia yang kusimpan, semua itu membuatku takut untuk terlalu dekat dengan siapapun. Tapi Ardi, dia tidak menyerah. "Aku tidak butuh kamu sempurna," katanya suatu malam ketika kami duduk di sebuah warung kopi kecil. "Aku hanya ingin kamu jujur jadi dirimu sendiri." Itu sudah cukup buatku. Kata-kata itu menghantam hatiku dengan keras. Jujur, sebuah kata yang justru paling sulit kulakukan. Bagaimana aku bisa benar-benar jujur padanya jika ada bagian dari hidupku yang tidak boleh diketahui siapapun? Aku hanya menunduk waktu itu, menyembunyikan kebimbangan di balik senyum tipis. Hubungan kami berjalan bertahun-tahun. Tidak selalu mulus, tentu saja. Ada kalanya kami bertengkar. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, apalagi ketika keluargaku mulai menanyakan keseriusan hubungan ini. Ibuku termasuk orang yang sangat selektif. Beliau ingin aku mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa menjaga nama baik keluarga. Ketika aku memperkenalkan Ardi, beliau awalnya tampak ragu. Namun seiring waktu melihat kesungguhan Ardi, beliau mulai luluh. "Kamu yakin dengan pria ini?" tanya ibu suatu malam. Beberapa bulan setelah aku mengenalkan Ardi secara resmi. Aku mengangguk mantap. "Aku yakin, Bu. Ardi orang yang baik. Dia tulus." Ibu hanya menatapku lama lalu menghela napas. "Kalau begitu jaga kepercayaanmu. Jangan sampai ada hal-hal yang membuatmu menyesal nanti." Aku sempat bingung dengan ucapan itu. Seolah ada makna tersembunyi yang tidak beliau ungkapkan. Tapi aku memilih tidak terlalu memikirkannya. Saat itu, yang kupikirkan hanyalah bagaimana aku bisa menjalani hubungan ini dengan baik. Waktu berlalu Ardi melamarku. Aku tidak bisa menggambarkan perasaan saat itu dengan kata-kata. Bahagia, haru, takut, semuanya bercampur menjadi satu. Aku tahu menerima lamarannya berarti aku harus melangkah lebih jauh.
Namun, malam setelah lamaran itu, aku menangis sendirian di kamar. Air mata turun tanpa bisa kutahan. Aku menatap cincin di jariku, indah berkilau. Tapi di baliknya ada rasa bersalah yang menggerogoti. Bisakah aku benar-benar menjalani semua ini tanpa bayangan masa lalu? Gumamku pelan. Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku meyakinkan diriku bahwa yang lalu biarlah lalu. Yang penting adalah masa kini dan masa depan. Bersama Ardi, aku ingin membangun kehidupan baru, yang bersih dari semua noda yang pernah kualami. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi kesibukan. Aku sibuk dengan persiapan gaun, dekorasi, daftar tamu, dan segala detail kecil yang ternyata sangat melelahkan. Di balik semua itu, Ardi selalu ada, menemaniku, menenangkan ketika aku merasa kewalahan. Aku tahu kamu capek, katanya suatu malam ketika aku tampak lesu. Tapi ingat, semua ini hanya permulaan. Setelah ini, kita akan mulai kehidupan kita sendiri. Dan aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Aku menatapnya lama, mencoba menyimpan setiap kata yang ia ucapkan di dalam hatiku. Andai saja ia tahu betapa rapuhnya aku. Andai saja ia tahu ada sesuatu yang sengaja kusembunyikan darinya. Tapi aku terlalu takut. Terlalu takut kehilangan segalanya jika aku berani jujur. Dan di sanalah letak dilema terbesarku. Aku mencintai Ardi. Tidak diragukan lagi. Tapi aku juga terikat dengan masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Masa lalu yang bisa menghancurkan semua yang sedang kubangun. Saat itu, aku berdoa keras dalam hati. Semoga semua berjalan lancar. Semoga tidak ada satupun yang mengusik kebahagiaan yang sudah susah payah kuraih. Namun, jauh di dasar hatiku, aku tahu kebahagiaan seperti ini sering kali rapuh. Seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja jika ada sesuatu yang menghantamnya. Dan aku hanya bisa berharap, hari itu tidak pernah datang. Hari itu, udara pagi terasa berbeda. Dari jendela kamar hotel tempatku menginap, aku melihat cahaya matahari menembus tirai tipis. Hangat lembut seolah memberi pertanda baik, namun di dalam dadaku segala sesuatu terasa bergejolak. Perasaan bahagia, gugup, dan takut bercampur jadi satu, membentuk pusaran yang sulit kujelaskan. Aku terbangun lebih awal daripada yang kukira. Tidak bisa tidur nyenyak, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Di samping ranjang, gaun putihku tergantung anggun, menunggu untuk dipakai. Hanya dengan melihatnya saja, aku merasa dadaku semakin sesak. Hari ini adalah hari besar. Hari di mana aku akan mengucapkan janji yang tidak bisa ditarik kembali. Janji yang akan mengikatku dengan Ardi selamanya. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak pucat, meski aku berusaha tersenyum. "Kamu bisa, Nadia," bisikku pada diri sendiri. Pukul 9 pagi, para perias mulai berdatangan. Mereka membawa kotak-kotak besar berisi perlengkapan rias dan peralatan rambut. Suara mereka yang riuh justru membuatku semakin sadar bahwa ini semua nyata, bukan mimpi. Aku duduk di kursi panjang, membiarkan wajahku disentuh kuas dan jari-jari mereka. Sementara itu, pikiranku melayang ke arah Ardi. Apa yang sedang ia lakukan sekarang? Apakah ia juga merasa degup jantungnya tidak karuan sepertiku? Atau mungkin ia jauh lebih tenang, seperti biasanya? Ardi memang selalu punya ketenangan yang menular. Sifat itu yang selalu membuatku merasa aman berada di sisinya. "Jangan terlalu banyak berpikir," kata salah satu pria sambil menata rambutku. "Hari ini kamu hanya perlu tersenyum. Biarkan semua orang melihat betapa cantiknya pengantin." Aku hanya tersenyum tipis. Andai semudah itu. Sekitar 1 jam kemudian, ibu datang ke ruang rias. Kehadirannya seperti membawa aura berbeda. Beliau tampak anggun dengan kebaya biru muda dan riasan sederhana. Namun pancaran wajahnya membuat semua orang langsung memberi jalan. "Nadia, sayang, sudah siap?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk pelan. "Siap, Bu, tapi jujur saja, aku grogi." Ibu tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. "Wajar kalau kamu grogi. Semua pengantin pasti begitu. Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Hari ini, kamu harus yakin dengan pilihanmu." Aku menatap wajah ibu. Ada sesuatu di matanya yang sulit kutafsirkan, seperti ada rahasia yang disembunyikan. Namun aku terlalu lelah untuk mencari tahu. Suara panitia terdengar dari luar pintu. "Waktunya sebentar lagi, Bu. Mohon bersiap." Degup jantungku semakin cepat. Aku berdiri perlahan, lalu mengenakan gaun pengantin dengan bantuan beberapa orang. Gaun itu terasa berat, namun juga membuatku seperti terbungkus dalam kepompong keindahan. Setiap detail rendah, setiap kilau payet,
seperti bercerita tentang mimpi seorang gadis yang akhirnya menjadi nyata. Ketika semua selesai, aku berjalan menuju ruang tunggu sebelum akad dimulai. Di sana, aku bisa mendengar suara para tamu yang mulai memenuhi aula. Gemuruh mereka membuat telingaku berdengung. Aku berusaha mengatur napas. 1, 2, 3. Tapi tetap saja, jantungku berdetak terlalu kencang. Pintu kecil terbuka, memperlihatkan sosok yang begitu kukenal. Ardi. Ia berdiri tak jauh dariku, ditemani keluarganya. Matanya langsung menatapku, dan seolah waktu berhenti. Senyumnya membuatku ingin menangis. "Kamu cantik sekali," katanya pelan, hanya untukku. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku yang memerah. "Kamu juga terlihat sangat tenang." Aku iri, Ardi tertawa kecil. "Sebenarnya aku juga deg-degan, tapi kalau kamu ada di sini, aku bisa mengatasinya." Hanya kalimat sederhana, tapi mampu membuat hatiku sedikit lebih tenang. Kami tidak bisa berbicara lama karena penghulu sudah bersiap di depan. Para saksi duduk di sampingnya, buku nikah terbuka di meja kecil yang dihiasi bunga. Suara gamelan pelan mengiringi suasana sakral itu. Aku duduk di kursi pengantin, menundukkan kepala, mencoba mendengar setiap kata yang terucap. "Ardi bin, dengan mas kawin, saya nikahkan dan saya kawinkan." Suara penghulu terdengar jelas, diikuti dengan suara lantang Ardi yang menjawab dengan penuh keyakinan. Detik itu, aku menahan napas. Seakan seluruh dunia berhenti berputar, hanya menyisakan suara Ardi yang menegaskan janji sucinya. Dan ketika saksi berkata, "Sah," riuh tepuk tangan serta ucapan syukur terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan kelegaan luar biasa. Aku resmi menjadi istrinya. Setelah akad selesai, suasana menjadi lebih santai. Para tamu bergiliran memberi selamat. Aku melihat wajah-wajah bahagia, senyum-senyum tulus, dan doa yang mengalir dari setiap ucapan. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, aku kembali merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat yang membuat hatiku tidak tenang. Seperti ada bayangan hitam yang bersembunyi di balik cahaya terang. Aku berusaha menepisnya. Hari ini adalah hari bahagia, tidak boleh ada kesedihan. Aku menggenggam tangan Ardi erat-erat. "Mulai sekarang, kita harus saling menjaga, ya," bisikku. Ardi mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Aku janji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakini sepenuhnya bahwa janji itu akan bertahan selamanya." Tapi entah kenapa, jauh di dasar hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana jika masa lalu datang menagih? Aku menggeleng, menolak suara itu. Tidak mungkin. Hari ini adalah awal yang baru. Aku harus yakin. Namun aku tidak tahu bahwa detik-detik menuju kebahagiaan itu juga merupakan langkah-langkah kecil menuju badai yang akan segera datang. Hari itu bagai mimpi yang berjalan lambat. Setelah akad nikah berlangsung dengan khidmat, aku masih terjebak dalam perasaan lega bercampur haru. Suara saksi yang menyatakan sah terus terngiang di telingaku, seakan ingin meyakinkanku berulang kali bahwa semua ini benar-benar nyata. Aku bukan lagi seorang gadis yang menanti, aku kini seorang istri. Ardi duduk di sampingku, wajahnya tampak lebih dewasa dari biasanya. Ada sinar di matanya, sinar yang membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilihnya. Ketika ia menggenggam tanganku di depan para tamu, hangatnya meresap sampai ke hati. Aku bisa merasakan kebanggaannya, kebahagiaan yang ia sembunyikan di balik senyum tenangnya. "Mulai sekarang, aku janji akan selalu menjagamu," katanya pelan, cukup untuk didengar olehku saja. Aku menunduk, air mataku hampir jatuh lagi. "Dan aku akan selalu berusaha jadi istri yang baik untukmu." Janji sederhana, tapi di dalamnya ada beban besar. Bukan hanya karena pernikahan berarti memulai hidup baru, tapi juga karena di dalam diriku masih ada rahasia yang belum pernah kuungkapkan padanya. Setelah prosesi akad, acara dilanjutkan dengan doa bersama. Para tamu menengadahkan tangan, suara amin bergema serempak. Aku ikut menutup mata, memanjatkan doa lirih dalam hati. "Ya Allah, izinkan aku menjaga kebahagiaan ini. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan apa yang baru saja kau beri." Doa itu terucap dengan lirih, nyaris seperti bisikan. Aku begitu takut. Namun, saat membuka mata, aku melihat wajah ibu yang sedang menatapku dari kejauhan. Pandangannya penuh makna. Ada kebanggaan, tapi juga ada kekhawatiran yang sulit kusembunyikan. Aku tahu beliau juga menyimpan sesuatu yang mungkin sama beratnya dengan rahasia yang kupendam. Setelah doa,
Tibalah saatnya sungkem. Aku berlutut di hadapan ibu, lalu meraih tangannya. Hangat telapak tangannya membuatku semakin rapuh. Bu, doakan Nadia ya. Semoga rumah tangga ini diberkahi Allah. Kataku dengan suara bergetar. Ibu mengelus kepalaku lembut. Nak, ibu selalu mendoakanmu. Tapi ingat, sebesar apapun cobaan nanti, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan apapun meruntuhkan rumah tanggamu. Aku mengangguk sambil menangis. Kata-katanya seperti petuah, tapi juga terdengar seperti peringatan. Jantungku kembali terasa berat. Ketika giliran Ardi bersalaman dengan ibu, aku melihatnya menunduk hormat. Ibu memegang pundaknya, seolah menitipkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengar apa yang beliau katakan, tapi aku tahu itu penting. Waktu berjalan, dan acara beralih ke sesi foto bersama. Para tamu naik ke pelaminan bergiliran, mengucapkan selamat, memberi doa, lalu berfoto. Senyum tidak pernah lepas dari wajahku, meski otot pipi mulai terasa kaku. Di depan kamera, aku harus terlihat sempurna. Ardi tetap setia menggenggam tanganku. Sesekali ia berbisik di telingaku, membuatku tertawa kecil di sela kepenatan. Kamu seperti boneka porselen. Cantik sekali, tapi hati-hati pecah, candanya. Aku mendorong pelan lengannya. Jangan bercanda di depan kamera, nanti kelihatan. Kami tertawa bersama, dan sesaat aku lupa akan semua kecemasan yang sempat menggangguku. Ketika semua sesi resmi selesai, aku akhirnya bisa duduk sejenak. Nafasku terasa lebih ringan, tapi tubuhku letih. Gaun ini indah, namun berat, seakan menarik tubuhku ke bawah. Ardi menyodorkan segelas air putih. Minum dulu, jangan sampai kamu kelelahan. Aku menatapnya, senyumku tulus. Terima kasih Ardi, kamu memang selalu tahu apa yang kubutuhkan. Dia tersenyum balik. Karena mulai sekarang hidup kita satu. Kalau kamu capek, aku juga capek. Kalau kamu bahagia, aku pun ikut bahagia. Aku ingin percaya pada kata-katanya. Tapi di sudut hatiku ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana kalau suatu hari nanti dia tahu semua kebenaran? Masihkah ia bisa berkata seperti itu? Aku menelan ludah, mencoba menepis rasa takut itu. Matahari mulai condong ke barat ketika acara resepsi hendak dimulai. Aula besar semakin penuh oleh tamu-tamu yang berdatangan. Musik mulai bergema lebih riang. Lampu-lampu panggung memancarkan cahaya yang hangat. Semua terlihat sempurna, seperti pesta yang hanya ada dalam dongeng. Aku berdiri bersama Ardi di pintu masuk, bersiap menyambut tamu-tamu penting. Dari wajah mereka, aku bisa melihat berbagai ekspresi. Ada yang tersenyum tulus, ada pula yang sekadar formalitas. Namun aku berusaha tetap menampilkan senyum terbaik. Selamat ya, kalian berdua. Semoga langgeng, ucap seorang kerabat jauh. Terima kasih banyak, jawabku dengan sopan. Tamu-tamu terus mengalir, membuatku semakin lelah. Tapi Ardi tidak pernah melepas tanganku. Ia seolah menjadi tiang penyangga, menjaga agar aku tidak runtuh. Aku menoleh ke arahnya, berbisik pelan. Ardi, aku beruntung sekali punya kamu. Ia menatapku balik, matanya jernih. Dan aku lebih beruntung bisa memilikimu. Ucapan itu menenangkan sekaligus menyayat. Karena aku tahu, jika ia benar-benar tahu siapa diriku di masa lalu, mungkin kata-kata itu tidak akan pernah terucap. Di tengah riuhnya resepsi, aku kembali teringat akan sesuatu yang kukubur dalam-dalam. Bayangan itu datang begitu saja. Wajah seorang pria dari masa lalu, suaranya, bahkan janji yang pernah ia ucapkan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri agar tidak tenggelam dalam kenangan itu. Tidak, aku tidak boleh mengingatnya sekarang. Hari ini adalah tentang Ardi, tentang aku, tentang masa depan. Masa lalu tidak boleh masuk ke ruangan ini. Aku menarik napas panjang, lalu menegakkan kepala. Aku harus tampil sempurna. Aku harus menjaga wajah keluarga. Aku harus terlihat bahagia. Aku tidak tahu sampai kapan bisa terus melakukannya. Tapi hari ini, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan melakukannya sebaik mungkin. Dan di depan semua orang aku tersenyum. Senyum yang indah, meski di baliknya hatiku sedang berperang dengan bayangan yang tidak mau pergi. Dentuman musik gamelan bercampur dengan lantunan lagu-lagu modern yang dibawakan penyanyi panggung, memenuhi aula besar itu dengan keriuhan. Lampu-lampu kristal berkilau di langit-langit, memantulkan cahaya ke segala arah, hingga membuat ruangan tampak bagai istana. Bunga-bunga mawar putih dan lili tersusun rapi di setiap sudut, aromanya lembut namun menenangkan. Meja-meja bundar penuh hidangan, dari masakan tradisional hingga makanan barat, tersaji untuk para tamu. Semua berjalan sempurna, setidaknya di mata orang lain. Aku berdiri di samping Ardi, menyambut tamu-tamu yang baru datang.
Senyumku terus kupaksakan, meski tubuhku sudah terasa pegal. Gaun putihku berat, namun yang lebih berat adalah beban di dalam dada. Perasaan cemas yang tak kunjung hilang sejak akad tadi pagi. Selamat, nak, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ucap seorang kerabat ibu sambil menyalamiku. Aku menunduk hormat. Amin, terima kasih banyak, Bu. Setiap doa yang terucap bagai pisau bermata dua. Aku bersyukur, tapi sekaligus takut. Apakah aku benar-benar mampu menjaga doa-doa itu tetap utuh? Sementara rahasiaku bisa kapan saja meledak seperti bom waktu, Ardi tampak sibuk berbincang dengan beberapa sahabatnya. Tawa mereka riang, seakan semua beban hidup telah sirna. Melihatnya begitu bahagia membuatku ikut terenyuh. Aku benar-benar ingin melindungi senyumnya. Aku ingin menjadikan rumah tangga kami seperti yang ia impikan. Namun di tengah keriuhan pesta, aku merasakan sesuatu yang aneh. Pandanganku tiba-tiba menangkap sosok seorang pria di ujung ruangan. Ia berdiri diam, tidak ikut bercengkerama, hanya menatap lurus ke arahku. Aku berkedip, mencoba memastikan. Sekilas wajahnya terlihat samar karena tertutup bayangan lampu. Tapi garis rahangnya, cara ia berdiri, bahkan tatapannya, terlalu familiar. Jantungku berdetak kencang. Tidak mungkin. Bisikku pelan. Aku memalingkan wajah, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasiku, mungkin hanya orang lain yang mirip. Aku meneguk air putih dari gelas kecil, berharap rasa dinginnya bisa menenangkan detak jantungku. Tapi ketika aku kembali melirik ke sudut ruangan itu, sosoknya sudah menghilang. Aku menarik napas dalam-dalam. Nadia, tenang. Ini hanya perasaanmu saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun bayangan itu terus menari-nari di kepalaku. Acara resepsi berlanjut dengan meriah. Musik bertukar dari lagu romantis menjadi lebih energik. Beberapa tamu mulai naik ke panggung untuk bernyanyi. Anak-anak kecil berlarian di antara meja, tertawa riang. Semua orang larut dalam pesta, seolah kebahagiaan ini tidak akan pernah berakhir. Aku mencoba ikut hanyut. Bersama Ardi, aku meladeni foto-foto bersama tamu yang masih terus berdatangan. Ada momen ketika sahabat lamaku, Lestari, tiba-tiba memelukku erat. Nadia, akhirnya kamu nikah juga. Aku bahagia banget buat kamu. Aku tersenyum, pelukannya hangat. Terima kasih, Tari. Doakan aku ya. Pasti, jawabnya dengan mata berbinar. Di momen itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Kehadiran orang-orang yang tulus mencintaiku membuatku seakan punya alasan untuk bertahan. Tapi setiap kali aku mencoba tersenyum lebih lepas, bayangan pria di ujung ruangan tadi muncul lagi di pikiranku. Malam semakin larut, namun pesta masih ramai. Aku mulai merasa lelah luar biasa. Kakiku pegal, punggungku terasa kaku. Aku ingin sekali duduk dan melepas sepatu hak tinggi yang terasa seperti jerat di kakiku. Ardi seakan bisa membaca pikiranku. Ia menuntunku ke kursi di pelaminan. Duduk dulu, sayang. Jangan memaksakan diri. Aku menghela napas lega, lalu menatapnya penuh syukur. Terima kasih, Ardi. Kamu memang tahu caranya membuatku merasa aman. Ia tersenyum, lalu mengecup keningku singkat. Kamu istriku sekarang. Menjagamu adalah tugasku. Kata-katanya menenangkan, tapi juga membuatku kembali dihantui rasa bersalah. Di balik kebahagiaan ini, aku menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah ia tahu. Dan jika suatu hari rahasia itu terbongkar, mungkin ia tidak akan lagi bicara dengan nada selembut itu. Aku kembali menatap ke arah ruangan. Musik mulai melambat. Penyanyi di panggung membawakan lagu romantis. Suasana terasa syahdu. Banyak pasangan ikut terbawa suasana, saling berpegangan tangan, tersenyum bahagia. Aku menatap Ardi. Sepertinya mereka ingin kita juga turun ke panggung. Ia terkekeh. Kalau kamu kuat, ayo kita ikut sebentar. Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Bersama Ardi, aku berjalan ke panggung kecil di tengah ruangan. Kami berdiri di bawah sorot lampu, menjadi pusat perhatian. Musik mengalun, dan tanpa aba-aba, Ardi menarik tanganku, mengajakku menari pelan. Aku tersenyum, meski agak canggung. Aku tidak pandai menari, tidak masalah. Ikuti langkahku saja, jawabnya lembut. Kami bergerak pelan mengikuti irama. Semua mata tertuju pada kami, tapi aku hanya fokus pada wajah Ardi. Untuk sesaat, dunia luar menghilang. Hanya ada aku dan dia. Namun tiba-tiba, di tengah momen itu, mataku kembali menangkap sosok yang tadi kulihat. Ia berdiri di pintu masuk aula. Kali ini aku jelas melihat wajahnya. Darahku seakan berhenti mengalir. Itu benar-benar dia. Pria dari masa laluku. Tanganku yang berada di genggaman Ardi tiba-tiba terasa dingin. Langkahku goyah, hampir membuatku terjatuh. Nadia, kamu kenapa? Tanya Ardi cemas.
Aku berusaha tersenyum meski wajahku pucat. Aku hanya pusing sedikit. Ardi segera menuntunku turun dari panggung. Ia tidak tahu. Alasan sebenarnya bukanlah kelelahan atau rasa pusing. Alasan sebenarnya adalah kehadiran sosok yang seharusnya tidak ada di sini. Pria itu menatapku lekat-lekat dari kejauhan. Tatapannya penuh arti, seolah ingin mengingatkanku bahwa aku tidak bisa lari selamanya. Dan saat itu juga, aku sadar. Pesta ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara musik yang semula indah berubah menjadi samar di telingaku. Riuh tepuk tangan para tamu, tawa yang bersahutan, bahkan ucapan selamat yang terus berdatangan, semuanya lenyap ditelan kepanikan yang tiba-tiba meremas dadaku. Aku berdiri kaku di sisi panggung bersama Ardi. Senyumku membeku, sementara mataku tidak bisa lepas dari pintu masuk aula itu. Di sana, berdiri seorang pria dengan tatapan menusuk, seolah-olah waktu berhenti hanya untuk menghadirkan dirinya. Aku mengenalnya. Dengan sangat jelas, langkah-langkahnya pelan, namun setiap gerakan terasa berat, membuat degup jantungku semakin kacau. Gaun pengantinku yang megah mendadak terasa seperti belenggu. Aku ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi kakiku seakan menempel ke lantai. Ardi, yang masih menggenggam tanganku, menoleh bingung. Nadia, kamu pucat sekali. Ada apa? Aku membuka mulut, ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Bagaimana mungkin aku menjelaskan? Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa pria itu adalah bagian dari masa laluku yang seharusnya sudah terkubur rapat-rapat? Pria itu akhirnya melangkah lebih dekat. Suasana aula perlahan berubah. Beberapa tamu mulai menyadari kehadirannya. Bisik-bisik kecil terdengar dari berbagai arah. Siapa itu? Kenapa dia masuk tanpa diundang? Lihat cara dia menatap pengantin wanita. Tubuhku semakin kaku. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipis, meski ruangan ini penuh pendingin udara. Ardi mencoba tersenyum, masih berusaha menjaga suasana. Ia mengira pria itu hanya tamu yang tersesat atau datang terlambat. Selamat malam, silakan maju, ucapnya ramah. Meski aku bisa merasakan genggamannya pada tanganku mengencang. Pria itu akhirnya berhenti tepat di depan kami. Tatapannya menusukku tanpa berkedip. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh sindiran. Nadia, katanya pelan, namun cukup keras untuk terdengar oleh tamu terdekat. Sudah lama kita tidak bertemu. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku ingin menyangkal, ingin berpura-pura tidak mengenalnya. Tapi suara itu, nada itu, terlalu familiar. Itu suara yang pernah berbisik di telingaku saat aku masih remaja. Saat aku masih mencoba melawan nasib. Ardi menoleh cepat padaku, wajahnya menegang. Kamu mengenal dia, Nadia? Aku tidak menjawab. Lidahku keluh pria itu tidak memberiku kesempatan untuk berbohong. Ia maju setapak, lalu berkata lantang di hadapan semua orang. Nama saya Reza, dan saya adalah suami pertama Nadia. Suara musik berhenti seketika. Penyanyi di panggung terdiam. Semua tamu membelalakkan mata. Suasana yang tadinya meriah berubah menjadi hening yang mencekam. Aku merasakan dunia berputar. Lututku hampir goyah. Kalau bukan karena Ardi masih menggenggam tanganku. Namun genggaman itu kini bukan lagi hangat seperti tadi. Melainkan dingin, tegang, dan penuh amarah yang berusaha ditahan. Bisik-bisik pecah di antara para tamu. Apa? Suami pertama? Dia sudah menikah sebelum ini? Ya Tuhan. Keluarga terhormat macam apa ini? Wajahku memanas, bukan karena malu, melainkan karena rasa takut. Semua rahasia yang kucoba kubur kini muncul ke permukaan, dipertontonkan di hadapan ratusan orang. Ardi akhirnya bersuara, suaranya bergetar menahan emosi. Apa maksudmu? Jelaskan. Reza menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Maksud saya sederhana. Nadia dan saya pernah menikah. Pernikahan itu nyata, dengan saksi, dengan ikrar. Dia istri saya sebelum berdiri di sampingmu hari ini. Berhenti, Reza. Akhirnya aku bersuara meski suaraku serak. Jangan lakukan ini di sini. Tapi Reza malah tersenyum sinis. Kenapa? Kamu takut semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya? Tangisan kecil terdengar dari arah kursi tamu. Seorang anak kecil yang ketakutan karena ketegangan di ruangan. Orang-orang dewasa berusaha menenangkan, tapi bisik-bisik semakin ramai. Beberapa tamu bahkan sudah mengeluarkan ponsel, merekam momen memalukan ini. Aku merasa tubuhku bergetar hebat. Aku menoleh mencari wajah ibu. Ia duduk di barisan depan, dan aku bisa melihat matanya membelalak. Wajahnya pucat pasi. Namun ia bangkit dengan cepat, berusaha maju ke arah kami. Ibu, tolong, bisikku lirih. Ardi masih menatapku, matanya penuh luka. Nadia, apakah yang dia katakan benar? Aku tidak bisa menjawab. Setiap kata yang ingin keluar seakan terhenti di tenggorokan.
Kalau aku bilang iya, Ardi akan membenciku. Kalau aku bilang tidak, maka Reza akan terus menghancurkanku dengan kebenarannya. Reza melipat tangan di dada, menatapku puas. Jawab Nadia, jangan diam. Semua orang menunggu penjelasanmu. Langkah kaki ibu akhirnya terdengar. Ia maju dengan keberanian yang tersisa. Dengan suara lantang ia berkata, cukup Reza. Jangan berani-berani menghancurkan pesta ini dengan kebohonganmu. Semua mata beralih pada ibu. Aku menatapnya, terkejut sekaligus bingung. Kebohongan? Tanya Reza sinis. Apa maksud ibu? Ibu berdiri di hadapan kami. Tubuhnya gemetar tapi suaranya tegas. Pernikahan itu tidak sah. Tidak diakui secara hukum. Kau hanya memanfaatkan kelemahan anakku saat itu. Jangan berlagak seolah-olah kau punya hak atas dirinya. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa tamu yang mulai percaya pada kata-kata ibu. Tapi keraguan tetap menggantung di udara. Ardi masih menatapku. Suaranya rendah. Hampir berbisik. Nadia, benarkah? Aku menunduk, air mataku jatuh. Suasana semakin tegang. Di dalam hatiku, aku tahu. Ini baru awal dari badai yang lebih besar. Dan malam yang seharusnya menjadi malam terindah dalam hidupku telah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan. Aku berdiri terpaku di pelaminan, napasku memburu, dadaku seperti terhimpit. Kilauan lampu kristal yang sebelumnya terasa indah kini menusuk mataku. Ruangan yang dipenuhi ratusan tamu seolah mengecil, menjeratku dalam lingkaran tatapan penuh tanya. Ardi masih menggenggam tanganku, tapi genggamannya kini tidak lagi hangat. Jemarinya terasa kaku, dingin, seolah ia sedang memegang sesuatu yang menjijikkan. Tatapan matanya menusuk, bukan lagi penuh cinta seperti beberapa jam lalu, melainkan penuh luka dan amarah yang berusaha ia sembunyikan di balik diam. Sementara itu, Reza berdiri tegap, wajahnya penuh kepuasan. Ia berhasil membuat pesta megah ini bergetar. Dan di sekeliling kami, bisik-bisik tamu semakin ramai, seperti kawanan lebah yang tak bisa dihentikan. Cukup Reza, suara ibu kembali terdengar lantang. Meski tubuhnya jelas gemetar. Jangan mengada-ada. Pernikahanmu dengan Nadia dulu tidak sah. Itu hanya permainan yang kau paksa. Reza terkekeh sinis. Permainan? Kau menyebut itu permainan, Bu? Dengan penghulu saksi dan doa yang terucap, aku masih menyimpan bukti. Jangan kira aku datang ke sini tanpa persiapan. Aku terhenyak. Kata-katanya menusuk ulu hati. Benar, pernikahan itu terjadi. Aku tahu, aku merasakannya. Tapi juga benar apa yang ibu katakan. Pernikahan itu tidak pernah tercatat di hukum negara, karena semua dilakukan sembunyi-sembunyi, di bawah tekanan dan keterpaksaan. Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Air mata menetes deras, merusak riasan yang tadinya sempurna. Ardi akhirnya memecah keheningan dengan suara yang bergetar. Nadia, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar suamimu? Pertanyaan itu bagai belati yang mengoyak hatiku. Aku menoleh ke arahnya, berusaha bicara, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Bagaimana aku bisa menjawab? Ardi, aku... Suaraku patah, Reza menyela dengan suara lantang, memastikan semua orang mendengarnya. Ya, dia istriku. Kami menikah diam-diam 3 tahun lalu. Jangan percaya kalau keluarga ini mengatakan sebaliknya. Mereka hanya ingin menjaga kehormatan mereka. Tapi kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi selamanya. 3 tahun. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Aku mendengar beberapa tamu terisak. Beberapa lainnya menggelengkan kepala. Ada juga yang langsung pergi meninggalkan aula dengan wajah kecewa. Ibu maju selangkah, berdiri tepat di depanku, seolah menjadi perisai. Dengarkan aku, semua! Serunya dengan suara tegas meski wajahnya pucat. Apa yang dikatakan pria ini tidak sepenuhnya benar. Ya, pernah ada pernikahan itu. Tapi pernikahan itu tidak pernah sah secara hukum. Nadia dipaksa. Ia tidak pernah menginginkannya. Semua dilakukan dalam keadaan tertekan, di luar kendali kami sebagai orang tua. Keributan semakin menjadi. Beberapa tamu saling berdebat. Ada yang percaya pada ibu, ada yang lebih condong pada cerita Reza. Ardi menarik tangannya dari genggamanku. Aku terkejut, seolah darahku berhenti mengalir. Ia melangkah mundur, menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kosong, kecewa, dan penuh pengkhianatan. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Nadia? Kenapa kamu memilih diam sampai hari ini? Suaranya lirih, tapi setiap katanya menghantamku lebih keras daripada teriakan. Aku terisak. Aku takut, Ardi. Aku takut kehilanganmu. Aku takut semua orang membenciku. Aku ingin masa lalu itu hilang, seolah tidak pernah terjadi. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu. Dengan menyembunyikan kebenaran, Ardi menyeringai pahit. Dengan membiarkan aku terlihat bodoh di depan semua orang, aku menangis semakin keras.
Semua orang menatapku dan aku merasa telanjang, tidak lagi memiliki ruang untuk bersembunyi. Reza tidak berhenti. Ia melangkah maju, kini hanya berjarak beberapa langkah dariku. Aku tidak datang untuk merusak pesta ini tanpa alasan. Aku datang karena aku berhak. Nadia adalah istriku. Dan aku tidak akan tinggal diam melihatnya bersanding dengan pria lain seolah aku tidak pernah ada. Tutup mulutmu, Reza. Ibu berteriak. Kau hanya ingin mempermalukan kami. Kau tahu pernikahan itu tidak diakui negara. Kau hanya berusaha menodai kebahagiaan anakku. Reza menatap ibu dengan tajam. Kalau memang tidak sah, kenapa Nadia tidak berani membantah? Kenapa dia hanya menangis? Karena jauh di dalam hatinya dia tahu, aku masih bagian dari hidupnya. Aku tersentak. Tidak, aku tidak pernah menginginkanmu. Aku tidak pernah mencintaimu, Reza. Aku terjebak saat itu. Kau tahu keadaan keluarga kami. Kau tahu betapa aku tidak punya pilihan. Jangan membalikkan semuanya. Suara gemuruh tamu semakin keras. Ada yang menatapku dengan iba, ada yang mencibir. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Ardi menatapku lama, matanya basah. Lalu ia berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ini. Kata-katanya menghantam lebih keras daripada semua tuduhan Reza. Aku merasakan tubuhku gemetar hebat. Nafasku tersengal, ibu meraih bahuku, mencoba menenangkanku. Tenang, nak. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu. Kau tidak salah. Kau hanya korban. Tapi apa gunanya semua itu jika Ardi, lelaki yang baru saja kucintai dengan sepenuh hati, mulai menjauh? Reza berdiri di sana dengan senyum sinis, seolah puas melihat keluarga ini hancur di depan mata semua orang. Dan aku hanya bisa menangis, terjebak di antara cinta yang kupilih dan masa lalu yang menuntut balas. Aku sadar, malam ini belum selesai. Ini baru awal dari neraka yang harus kuhadapi. Rahasia sudah terbuka, dan tidak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah pertanyaan besar. Apakah aku bisa mempertahankan cinta ini? Ataukah semuanya sudah berakhir di tengah pesta pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan? Aku tidak pernah membayangkan malam yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan berubah menjadi panggung penghakiman. Semua mata menatapku dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada yang sinis, ada pula yang penuh penasaran. Aku berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang kini terasa seperti kain kafan, menutupi tubuh yang sudah tidak mampu lagi menyembunyikan luka. Ardi, lelaki yang kucintai dengan sepenuh hati, menatapku dengan sorot mata yang hancur. Sementara Reza berdiri gagah, seakan-akan ia pemenang yang baru saja merebut sesuatu yang berharga. Ibu berdiri di sisiku, mencoba melindungiku, namun aku tahu bahkan keberaniannya tak mampu menutupi kebenaran yang terlanjur terbongkar. Kenapa kamu diam saja, Nadia? Suara Ardi pecah, nadanya bergetar menahan emosi. Kenapa kamu tidak menceritakan ini sejak awal? Kenapa aku baru tahu sekarang di depan semua orang? Aku terisak. Aku takut, Ardi. Aku benar-benar takut. Aku ingin melupakan semuanya. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu tanpa masa lalu itu. Dengan menipuku? Ardi memotong kalimatku. Tatapannya menusuk, dan setiap katanya seperti cambuk yang menghantam wajahku. Dengan menyembunyikan fakta bahwa kamu pernah menikah? Suasana aula semakin ricuh. Beberapa tamu berani berteriak. Pengantin apa ini? Malu-maluin. Pernikahan macam apa kalau pengantinnya punya suami lain? Kasihan keluarga laki-laki. Aku merasa tubuhku semakin mengecil di tengah lautan tatapan itu. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi apa gunanya? Kata-kataku tidak akan cukup menutup luka yang sudah kubuat. Reza melangkah maju, berdiri tepat di hadapan kami. Senyum miring menghiasi wajahnya. Aku tidak ingin masalah ini jadi lebih buruk, Nadia. Aku hanya ingin yang seharusnya menjadi milikku kembali. Kamu tahu, aku tidak pernah benar-benar melepaskanmu. Aku terkejut. Berhenti, Reza. Kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya ingin memenjarakan aku di masa lalu yang gelap, yang mendengus. Kau bisa bilang apa saja, tapi faktanya kita pernah menikah. Kau bisa berbohong kepada dunia, tapi tidak kepada dirimu sendiri. Diam, Reza. Ibu bersuara lantang, meski aku tahu jantungnya berdetak sama kencangnya dengan punyaku. Kau memaksa Nadia dulu. Kau tahu betul dia hanya korban. Kau tidak punya hak apapun atas dirinya. Reza menoleh menatap ibu dengan sinis. Korban? Atau sebenarnya kalian semua yang ingin menutup aib keluarga dengan membiarkan Nadia berpura-pura suci di depan orang-orang? Jangan jadikan aku kambing hitam. Aku hanya menuntut apa yang seharusnya jadi milikku. Ardi tiba-tiba maju, berdiri di antara aku dan Reza. Wajahnya merah, suaranya dingin. Kalau kau ingin mengaku, kenapa sekarang? Kenapa tidak sejak dulu? Kenapa harus di hari pernikahan kami? Reza menyeringai.
Karena hari ini adalah hari di mana semuanya akan jelas. Kau harus tahu siapa sebenarnya perempuan yang kau nikahi. Aku terhuyung, hampir jatuh. Tapi ibu menopangku. Dadaku sesak. Kata-kata Reza bagai racun yang menyebar di sekujur tubuhku. Ardi, tolong dengarkan aku. Aku memohon dengan suara serak. Aku tidak pernah mencintainya. Pernikahan itu tidak pernah kuinginkan. Aku terjebak, Ardi. Aku hanya ingin bersama denganmu, memulai hidup yang baru. Ardi menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi kenyataannya, kamu berbohong. Kamu memilih diam. Kamu membiarkan aku membangun mimpi di atas kebohongan. Air mataku jatuh deras. Aku ingin meraih tangannya, tapi ia menepisnya. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Suara tamu semakin riuh. Kamera ponsel terus menyala, merekam tragedi ini seolah sebuah pertunjukan. Tidak ada lagi privasi. Tidak ada lagi ruang untuk menutupinya. Aku menunduk, berusaha mencari kekuatan. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, Nadia, kau tidak bisa lari lagi. Jika ingin bertahan, kau harus bicara. Kau harus menghadapi semuanya. Aku mengangkat wajahku, meski air mata terus mengalir. Ya, aku pernah menikah dengan Reza, tapi itu bukan cinta. Itu bukan pilihanku. Aku terjebak dalam situasi yang memaksa. Aku mencoba melupakan semuanya, karena bagiku, itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Aku hanya ingin satu hal, hidup baru bersama Ardi. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Beberapa orang mulai memahami, tapi lebih banyak yang tetap mencibir. Reza tertawa kecil. Hidup baru? Kau tidak bisa menghapus masa lalu semudah itu, Nadia. Kau tidak bisa membuangku begitu saja. Aku menatapnya dengan penuh amarah. Aku tidak pernah memilihmu. Kau hanya bayangan gelap di masa laluku. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kebahagiaan yang baru saja kupijak. Ardi terdiam, wajahnya penuh dilema. Aku tahu ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Antara cinta yang masih ia rasakan padaku dan luka yang ditorehkan oleh rahasia yang kusembunyikan. Akhirnya ia berkata, suaranya rendah tapi tegas. Aku butuh waktu, Nadia. Aku tidak bisa memutuskan apapun sekarang. Luka ini terlalu dalam. Kata-kata itu menohok lebih sakit daripada jika ia langsung meninggalkanku. Karena artinya, ia benar-benar tidak yakin apakah cinta kami bisa bertahan. Aku hampir roboh, tapi ibu merangkulku erat. Sabar, nak. Jangan menyerah. Sementara itu, Reza hanya berdiri dengan senyum sinis, seakan ia baru saja memenangkan sesuatu. Di dalam hatiku, badai berkecamuk. Aku berada di persimpangan, mengejar cinta yang baru, meski penuh luka dan keraguan, atau kembali menanggung beban masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Aku menutup mata, berbisik pada diriku sendiri. Apakah aku masih punya kesempatan mempertahankan cintaku? Atau semua ini adalah balasan atas dosa yang kututup rapat selama ini? Malam itu aku tahu satu hal pasti, kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Suasana aula malam itu seakan membeku, meski riuh suara tamu terus menggema. Aku berdiri di pelaminan. Tubuhku lemah. Gaun putih, yang sejak pagi terasa seperti simbol keanggunan kini, menjadi beban berat yang menjeratku. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi tepuk tangan, hanya bisikan tajam, tatapan sinis, dan suara kamera ponsel yang tak henti-henti memotret penderitaanku. Ardi telah turun dari pelaminan. Ia berjalan melewati kerumunan tanpa menoleh padaku. Punggungnya yang menjauh meninggalkan luka lebih dalam daripada semua cemooh yang kuterima. Aku berusaha memanggilnya, namun suaraku tercekat. Hilang dalam keributan yang semakin menjadi-jadi. Ibu meraih tanganku erat. Nadia, kita harus keluar dari sini, bisiknya panik. Aku mengangguk, meski kakiku terasa seperti terikat batu. Setiap langkah terasa berat seakan seluruh tubuhku menolak meninggalkan tempat ini sebelum aku bisa menjelaskan segalanya. Tapi aku tahu, malam ini bukan tentang penjelasan. Malam ini adalah tentang penolakan. Kami tiba di ruang keluarga di belakang aula. Suara-suara bising dari luar masih terdengar samar, seperti gema yang tak bisa hilang dari telingaku. Aku duduk di sofa, wajahku tertutup kedua telapak tangan. Air mataku sudah terlalu banyak keluar, namun perih di dadaku tidak pernah berkurang. Ibu duduk di sampingku, menggenggam bahuku. Sabar, nak. Semua ini akan kita lewati. Kamu tidak sendirian. Aku menoleh, menatap wajahnya yang penuh kerutan kekhawatiran. Tapi Bu, Adik, dia pergi. Dia meninggalkan aku. Bagaimana aku bisa bertahan kalau dia tidak lagi percaya padaku? Ibu menarik napas panjang. Kepercayaan bisa hilang, tapi cinta, jika benar ada, dia akan kembali. Beri dia waktu.
Aku ingin percaya kata-katanya. Tapi bayangan wajah Ardi, penuh luka dan kekecewaan, terus menghantui pikiranku. Tiba-tiba, pintu ruang keluarga terbuka keras. Paman Surya, kakak ayah yang selama ini sering mengatur urusan keluarga, masuk dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini, Nadia? Kau mempermalukan keluarga kita di depan semua orang. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Sudah kuduga, ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Lanjutnya, menunjuk tajam ke arahku dan ibu. Sekarang, nama baik keluarga hancur. Tamu-tamu besar datang, pejabat, pengusaha, semua menyaksikan aib ini. Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Bu berdiri, mencoba menenangkan. Surya, tolong. Ini bukan salah Nadia sepenuhnya. Dia korban. Kau tahu itu. Korban? Paman Surya tertawa sinis. Apa orang akan peduli dia korban atau bukan? Tidak. Yang mereka lihat hanya satu. Pengantin wanita yang ternyata sudah menikah dengan pria lain. Hancur! Semua hancur! Aku menunduk, tak mampu membalas. Kata-katanya menusuk tepat ke jantungku. Malam itu terasa panjang. Setelah tamu bubar dengan wajah penuh gosip, berita buruk mulai menyebar lebih cepat daripada udara. Ponselku terus berbunyi, pesan masuk, panggilan tak terjawab, notifikasi media sosial. Namun aku tidak berani menyentuhnya. Besoknya, pagi buta, dunia sudah tahu segalanya. Headline di layar ponsel yang akhirnya kubuka membuatku hampir pingsan. Pernikahan mewah berubah skandal, pengantin wanita ternyata punya suami lain. Keluarga ternama tercoreng di hari bahagia. Siapakah Reza? Pria misterius yang klaim pernah menikahi Nadia. Foto-fotoku menangis di pelaminan tersebar di mana-mana. Video Ardi meninggalkanku menjadi tontonan jutaan orang. Aku bukan lagi pengantin cantik dalam gaun putih. Aku kini hanya bahan perbincangan, simbol dari pengkhianatan. Hari itu juga, aku mencoba menghubungi Ardi. Berkali-kali. Teleponku tidak pernah dijawab. Pesanku hanya centang biru, tanpa balasan. Aku butuh bicara denganmu, Ardi. Aku mohon, jangan tinggalkan aku tanpa mendengarkan penjelasanku. Tulisku berulang kali. Namun ia tetap diam. Aku merasa seolah-olah dinding tebal memisahkan kami. Aku berteriak, menangis, memohon, tapi tidak ada pintu yang terbuka. Siang harinya, Reza kembali datang. Kali ini ia tidak muncul di pesta, melainkan di rumah. Ibu yang menemuinya lebih dulu, tapi aku bisa mendengar suaranya dari kamar. Pergi dari sini, Reza. Kau sudah cukup menghancurkan hidup anakku. Suara ibu bergetar menahan marah. Tapi dia istriku, Bu. Bagaimanapun, aku masih punya hak. Aku keluar, wajahku pucat. Kau bukan siapa-siapa lagi bagiku, Reza. Berhentilah menuntut sesuatu yang tidak pernah kau miliki. Ia menatapku dengan tatapan licik. Kalau begitu, biarkan hukum yang memutuskan. Aku bisa membawa bukti. Kau tahu, dokumen pernikahan kita masih ada. Darahku berdesir dingin. Ancaman itu nyata. Jika ia benar-benar mengungkap dokumen itu ke publik, aku akan semakin terpuruk. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup, udara dingin menusuk, tapi yang paling membuatku menggigil adalah kenyataan. Aku berdiri di tepi jurang. Ardi menjauh. Keluarga besar marah. Media menjadikanku bahan gosip. Reza tidak berhenti menekan. Aku merasa terjebak, sendirian dalam ruang sempit yang semakin menutup. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya jalan keluar? Apakah aku masih bisa mempertahankan cinta? Atau aku harus menyerah pada masa lalu yang terus memburuku? Aku menutup mata. Air mata kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan segalanya. Terutama dia, lelaki yang kucintai dengan seluruh hidupku. Hari-hari setelah pesta itu berjalan lambat, namun penuh siksaan. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas membawa perih. Aku seperti berjalan di lorong gelap tanpa cahaya. Hanya ditemani bisikan gosip, tatapan sinis tetangga, dan berita di layar ponsel yang seolah tak mau berhenti menuliskan namaku. Ardi belum juga menghubungiku. Telepon dan pesanku tetap sunyi. Kadang aku membayangkan ia sudah benar-benar pergi, melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Pikiran itu saja cukup membuatku sulit bernapas. Di sisi lain, Reza tidak berhenti menekanku. Ia terus mengancam akan membuka dokumen pernikahan lama itu jika aku tidak kembali padanya. Ancaman yang bagai tali jerat di leher, makin hari makin menyesakkan. Namun di tengah badai itu, ada satu suara yang tak pernah berhenti mendampingiku, suara ibu. Ia selalu duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan berbisik, "Kamu harus kuat, Nak.
Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidupmu. Kata-katanya menjadi pengingat bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus memilih. Hari itu, aku memutuskan untuk menemui Ardi. Bukan melalui pesan, bukan melalui telepon, tapi langsung berdiri di hadapannya. Jika aku harus mendengar penolakan, biarlah ku dengar dengan mata terbuka, bukan melalui layar dingin. Aku datang ke rumahnya sore itu. Hati ini berdebar hebat, lutut gemetar, namun aku melangkah juga. Ketika pintu dibuka, wajah Ardi muncul. Ia tampak lelah, rambutnya berantakan, matanya merah seperti kurang tidur. Tatapannya jatuh padaku. Ada kejutan, ada luka, dan ada sesuatu yang samar yang sulit kutebak. Nadia, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. Ardi, aku mohon, beri aku kesempatan untuk bicara. Hanya sekali ini saja. Setelah itu, jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Ia terdiam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuklah, kami duduk di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Ardi, aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tahu aku salah karena tidak pernah jujur sejak awal. Tapi tolong pahami, aku bukan berusaha menipumu. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Aku ingin melupakan masa lalu yang penuh luka itu. Reza, pernikahan itu bukan keinginanku. Aku terjebak. Aku tidak pernah mencintainya. Semua yang aku lakukan sejak mengenalmu hanyalah tentang satu hal. Aku ingin hidup bersamamu. Bukan dengan dia, bukan dengan siapapun. Suaraku bergetar, namun aku terus bicara. Jika aku salah karena berbohong, hukum aku. Jika aku salah karena diam, benci aku. Tapi tolong, jangan ragukan cintaku padamu, karena itu satu-satunya hal yang paling jujur dalam hidupku. Air mata jatuh, menetes di pangkuanku. Aku tidak berani menatapnya. Beberapa detik hening yang terasa seperti berabad-abad. Lalu aku mendengar suara kursi bergeser. Ardi berdiri. Aku menutup mata, pasrah, mengira ia akan menyuruhku pergi. Namun, tiba-tiba aku merasakan hangatnya genggamannya. Nadia. Suaranya parau. Aku terluka. Sangat terluka. Tapi aku tidak bisa memungkiri satu hal. Aku masih mencintaimu. Sejak pertama kali kita bertemu, hatiku sudah memilihmu, dan bahkan setelah semua ini, hatiku tetap tidak bisa berbohong. Aku menoleh, menatap matanya yang kini dipenuhi air mata. Aku butuh waktu. Lanjutnya, aku butuh waktu untuk memaafkan, untuk melupakan. Tapi jika engkau bersedia menunggu, aku akan berjuang, bersama-sama. Tangisku pecah. Aku meraih tangannya menggenggam erat. Aku akan menunggu, Ardi. Tidak peduli berapa lama. Aku akan menunggu. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh, karena ancaman Reza masih menggantung di atas kepala. 2 hari kemudian, aku menerima kabar bahwa ia benar-benar hendak melaporkan pernikahan kami ke pengadilan agama. Ibu langsung panik, sementara aku hampir putus asa. Tapi sebelum rasa takut itu semakin membunuhku, Ardi menghubungiku. Aku sudah dengar tentang Reza, katanya melalui telepon. Jangan takut Nadia, aku akan menemanimu. Kita hadapi ini bersama. Kalimat itu menjadi cahaya di tengah gelapku. Hari sidang itu tiba. Ruang pengadilan dingin, suasananya kaku. Reza hadir dengan wajah penuh percaya diri, membawa map berisi dokumen. Ia yakin akan menundukkan aku sekali lagi. Namun yang tidak ia duga, aku datang bersama Ardi dan ibu. Untuk pertama kalinya sejak pesta itu, aku merasa tidak sendirian. Hakim memeriksa dokumen yang diajukan Reza. Setelah meneliti, ia menggeleng. Pernikahan ini tidak sah. Tidak ada wali sah, tidak ada pencatatan resmi. Semua hanya dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, tidak ada ikatan hukum yang mengikat. Aku terisak lega. Reza terpaku, wajahnya merah padam. Ia mencoba membantah, tapi suara hakim lebih kuat, tegas dan final. Hari itu, aku merasa seperti terlepas dari jerat yang selama ini membelengguku. Sepulang dari pengadilan, aku dan Ardi berjalan berdampingan. Hening sejenak sebelum ia menoleh dan berkata, "Kau bebas sekarang, Nadia. Bebas dari masa lalu." Pertanyaannya, apa yang ingin kau lakukan setelah ini? Aku tersenyum di balik air mata. Aku hanya ingin satu hal, Ardi. Aku ingin membangun hidup baru bersamamu. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan, hanya kita berdua. Ia menatapku dalam, lalu mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Tanganku menggenggam tangannya erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan.
Masa laluku memang tidak bisa kuhapus, tapi masa depanku masih bisa kupilih. Aku memilih cinta, aku memilih Ardi. Dan aku memilih untuk tidak pernah lagi bersembunyi. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Gaun putih yang pernah terasa seperti penjara kini sudah kulepas, berganti dengan diriku yang baru. Nadia yang rapuh, yang penuh rahasia, sudah mati. Yang tersisa adalah aku, seorang perempuan yang berani, yang siap menghadapi dunia dengan cinta yang jujur. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Inilah jalanku. Jalan yang kupilih.